Langit bumi bercerita keagungan Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita di dalam Roh Kudus tanggal 24 April 2022. Kita bertemu di dalam kasih-Nya. Saya akan sampaikan satu pembukaan rahasia firman yang tentunya ini sesuatu yang baru dan menarik untuk kita memahaminya. Saudara, yang saya akan sampaikan saat ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus datang bukan untuk menghancurkan bumi. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus Kristus itu akan datang yang kedua nanti bukan untuk menghancurkan bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan penghukuman atas perusak bumi. Kenapa demikian? Karena bumi masih akan dipakai oleh Tuhan di dalam satu kondisi yang berbeda. Tuhan melakukan restorasi yang luar biasa terhadap bumi. Dan bumi nanti akan dipakai oleh Tuhan dan imamat rajani untuk satu masa yang disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan bumi. Ini harus diingat dengan baik. Saudara, sesuai dengan urut-urutan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, baik dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17, kemudian juga dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 dan berbagai ayat yang lain. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu yang dikerjakannya pertama, saudaraku, menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ini yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Ini membangkitkan yang mati di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sesudah itu yang masih hidup, saudaraku, mempelai yang diungsikan selama 1260 hari atau 3,5 tahun yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan 14 itu diangkat karena sudah mencapai kesempurnaan pada saat itu. Saudaraku, ini yang kedua. Saudara, kemudian yang ketiga, karena mempelainya sudah siap, baik mempelai pria maupun mempelai wanitanya, maka kemudian terjadi pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara, pesta perjamuan kawin anak domba ini adalah bahasa rohani ketika Tuhan memberikan kedudukan atau posisi kepada jemaat di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang akan segera dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kerajaan 1000 tahun damai itu apa? Atau saudaraku, di sana adanya imamat rajani, satu kerajaan yang penuh damai, sukacita. Saudaraku, itu kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan dalam tubuh kebangkitan, kerajaan di mana, saudaraku, di sana ada imamat rajani dan Tuhan Yesus sebagai pemimpinnya. Jadi saudaraku, yang ketiga yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang itu adalah pesta perjamuan kawin anak domba. Namanya pesta itu ada kedudukannya 3, saudaraku. Yang pertama itu mempelai, yang kedua itu keluarga mempelai, kemudian yang ketiga itu mereka yang diundang. Seperti halnya bait suci Allah, tabernakel itu ada ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran. Saudaraku, seperti itu. Ini namanya bema Kristus. Jadi pengadilan kursi Kristus ini, saudaraku, terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, bukan pengadilan tahta putih. Nanti pengadilan tahta putih itu setelah kerajaan 1000 tahun damai usai, saudaraku. Jadi saudara harus bisa bedakan ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang akan segera kita sambut, itu yang akan terjadi adalah pesta perjamuan kawin anak domba. Bema Kristus, saat Tuhan memberikan kedudukan, kamu pelantaran, kamu ruang suci, dan kamu ruang Maha Kudus. Itu saat bema Kristus. Saudaraku, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang dikerjakan Tuhan saat datang? Yang kedua nanti yang segera kita sambut, itu adalah perang Harmagedon, menangkap antikris dan nabi palsu, langsung campakkan ke neraka. Antikris dan nabi palsu itu adalah orang-orang pertama yang dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau sekarang
bilang sudah ada yang masuk neraka itu bohong, tidak sesuai Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang keempat ini perang Harmagedon, Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu. Ya, saudaraku, maaf sedikit serak ya saya. Menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian selain itu juga membunuh semua manusia yang tertinggal di bumi. Karena yang lain, yang kudus, saudaraku, yang mencapai ruang kudus sudah diungsikan, bahkan sudah diangkat tadi. Saudaraku sudah mengalami penyempurnaan selama 1260 hari di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Nah, orang-orang lain, tentunya orang lain ini orang yang menerima tanda 666, karena orang yang menolak tanda 666 itu pada waktu 1260 hari atau 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan itu mereka pasti dibunuh oleh antikris. Saudaraku, jadi yang keempat ini perang Harmagedon, Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu, kemudian membunuh semua manusia. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Manusia yang dengan hawa nafsunya sudah menciptakan kerusakan di bumi. Saudaraku, jadi Tuhan justru ketika datang itu menghukum manusia-manusia yang menjadi perusak bumi. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 19. Saudaraku, nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu, saudaraku, yang kelima, Tuhan ini akan menjadi raja pada kerajaan 1000 tahun damai. Di sana adanya adalah imamat rajani. Di sana tidak ada orang jahat, di sana tidak ada kejahatan, maka disebut dengan 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, ini masih di bumi. Nanti saya buktikan, ini ada ayatnya, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu bukan kita berada di sesuatu langit yang lain, bumi yang lain, bukan, tetapi berada di langit ini dan bumi yang ini yang sudah direstorasi oleh Tuhan dan orang-orang yang berada dalam tubuh kebangkitan. Saudaraku, tidak susah bagi Tuhan, bagi tubuh kebangkitan untuk membangun kembali bumi ini dengan satu keindahan yang luar biasa. Lawang namanya tubuh kebangkitan. Saudaraku, tubuh kebangkitan itu kena nuklir ya enggak apa-apa, saudaraku. Bumi yang sudah terkena nuklir porak-poranda ini oleh tubuh kebangkitan bisa dibentuk dalam sesaat menjadi sesuatu yang sangat indah. Ini kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Jadi memang kalau nanti ketika perang dunia ketiga, keempat itu perang nuklir boleh terjadi, tapi nuklir itu nggak akan menghancurkan bumi, saudaraku. Nggak akan membuat bumi ini lenyap, nggak akan membuat matahari lenyap, nggak akan membuat bintang-bintang itu lenyap. Ini pahami baik-baik. Jadi kedatangan Tuhan yang segera akan kita sambut, kita akan segera masuk 7 tahun terakhir. Ini Tuhan bukan untuk menghancurkan bumi. Perhatikan ya baik-baik. Tetapi justru Tuhan akan merestorasi bumi, menghukum orang-orang yang menghancurkan bumi, yang menjadi perusak bumi. Saudaraku, dan Tuhan mempersiapkan bumi itu untuk satu masa yang namanya masa kerajaan 1000 tahun damai. Di sana Tuhan merestorasi bumi untuk menjadi sebuah kerajaan imam-imam, ditulis seperti itu, yang indah, yang damai, yang sejuk, yang penuh kekudusan, di mana selama 1000 tahun damai itu nanti iblis itu tidak akan menggoda manusia karena sudah ditangkap oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam jurang maut. Saudaraku, kita akan baca ini urutan kejadian sesuai 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Ini yang pertama, Tuhan membangkitkan orang-orang mati dari sepanjang zaman, sejak zaman Adam sampai akhir zaman. Daniel pun ikut bangkit di sini, saudaraku, sesuai dengan apa yang disabdakan Tuhan. Daniel, pergilah engkau dan engkau akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima
apa yang pantas engkau terima. Saudaraku, jadi yang pertama dikerjakan Tuhan ini saudaraku, membangkitkan. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya itu persis sama. Sudah, kemudian 17 ini juga sama dengan 1 Korintus 15 ayat 51. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, sesudah itu kita yang masih hidup ini siapa? Saudaraku, yang dimaksud di sini, ini orang yang diungsikan selama 1260 hari. Ini yang masih hidup dan akan diangkat, diubah dalam tubuh kemuliaan, tidak mengalami kematian tubuh. Ini adalah pengangkatan secara massal, saudaraku, yang ditulis juga di dalam 1 Korintus 15, 51, 52 dan seterusnya itu. Saudaraku, jadi ini adalah pengangkatan secara massal, orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan selama 1260 hari yang disediakan oleh Tuhan di satu tempat. Namanya tempat padang belantara pengungsian, tempatnya juga di bumi. Saudaraku, dalam penglihatan saya sudah pernah ditunjukkan oleh Tuhan tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan untuk menghancurkan bumi, justru untuk menghukum orang yang menghancurkan bumi. Orang yang merusak bumi, perusak bumi itu akan dihancurkan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Karena bumi ini akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi sebuah kerajaan imam-imam selama 1000 tahun damai. Nah, karena begitu sulitnya membahas kerajaan 1000 tahun damai ini, banyak orang yang kerajaan 1000 tahun damai itu di skip, saudaraku. Langsung langit baru dan bumi baru, Wahyu pasal 21. Jadi Wahyu pasal 19 itu langsung loncat Wahyu pasal 21, saudaraku. Jadi sebetulnya seperti ini yang sesungguhnya, saudaraku, baik menurut firman, menurut Roh Kudus, menurut pewahyuan, saudaraku, ini saudaraku yang akan dilakukan Tuhan di akhir zaman. Tuhan tidak akan menghancurkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua. Justru Tuhan akan menghukum perusak bumi. Justru Tuhan akan merestorasi bumi menjadi sebuah kerajaan imam-imam yang lamanya 1000 tahun damai di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat 1 dan sampai 9. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab benar dan adil penghakimannya. Jadi Tuhan menghakimi bumi, saudaraku, bukan menghancurkan bumi, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Pelacur besar itu adalah gereja palsu, gereja Sundal Babel, yang merupakan teman kerjanya Antikris dan Nabi palsu. Saudaraku, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Pelacur besar ini yang ditulis dalam Wahyu pasal 17, gereja palsu atau orang-orang yang mengikuti Antikris dan Nabi palsu. Saudaraku, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, tentunya ini dengan percabulan rohani. Percabulan rohani itu dengan sesuatu yang saudaraku tidak yakin kepada Tuhan, tetapi memberikan telinganya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Akibatnya mereka menjadi merusak bumi, saudaraku. Jadi konspirasi Antikris, Nabi palsu, kemudian gereja Sundal Babel atau mempelai palsu itu nanti akan merusak bumi. Kalau sudah melihat perang, saudaraku, hancur sana sini, saudaraku, remuk sana sini, itu saudaraku, itu karena ulah konspirasi dari Antikris, Nabi palsu dan mempelai Sundal Babel dan pengikut-pengikut Antikris itu. Saudaraku, mereka merusakkan bumi dengan berbagai macam peperangan.
Saudaraku, nah kepada perusak bumi ini Tuhan akan menghakimi, akan menghukum. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta, dan mereka berkata, amin, haleluya. Ayat 6. Maka kedengarlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku melihat seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, semenjak ini nanti akan terjadi apa yang ditanyakan oleh para mulai dahulu. Kapan Tuhan kok akan memulihkan kerajaan, saudaraku? Nah, dijawab oleh Tuhan, ketika nanti Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan akan menjadikan jemaatnya itu imam-imam rajani yang memerintah bumi selama 1000 tahun. Saudaraku, sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudaraku, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang menjadi raja, yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Saudaraku, jadi ini pengantinnya yang diungsikan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Wanita itu peugo, lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Kalau dalam ayat 14 dikatakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang terbang, nasar yang besar untuk terbang ke tempatnya di padang gurun selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, selama 3,5 tahun. Saudaraku, jadi ini mempelainya sudah siap sedia. Saudaraku, yang dipingit selama 1260 hari tadi, saudaraku, sudah dikuduskan, dipersiapkan, sudah siap. Maka terjadilah perkawinan anak domba. Nah, bahasa perkawinan anak domba ini juga, saudaraku, ini adalah ketika Tuhan memberikan kedudukan Bema Kristus. Rasul Petrus katakan seperti itu. Ada yang ditempatkan sebagai mempelai, ada yang ditempatkan sebagai keluarga mempelai, ada yang ditempatkan sebagai para undangan. Saudaraku, ini seperti halnya tabernakel, itu ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Jadi baik yang harpazo di Wahyu pasal 12 maupun yang diangkat ketika Wahyu pasal 19 itu sama-sama mencapai kesempurnaan, hanya selisih waktu yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya sedikit serak ya. Nah, sedang bergumul, ada sedikit kelemahan tubuh juga, namanya manusia. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Jadi perjamuan kawin anak domba itu bahasa ketika Tuhan menggelar pengadilan kursi Kristus, Bema Kristus. Rasul Petrus katakan seperti itu, Paulus juga ngomong seperti itu. Saudaraku, jadi ketika Tuhan memberikan posisi kepada orang-orang kudusnya, ini orang lain belum dibangkitkan loh saudaraku. Orang-orang yang sesat enggak dibangkitkan. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu enggak dibangkitkan mereka. Nanti kita akan lihat ayatnya. Saudaraku, kita akan melihat dulu kemudian profil Tuhan Yesus Kristus yang datang. Wahyu pasal 19 ayat 11 dan seterusnya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih
dan Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berpelang dengan adil. Jadi namanya yang pertama yang setia dan yang benar. Kemudian nomor 12 ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Ini kalau pada waktunya nanti saya terangkan, sekarang belum boleh diterangkan. Kemudian ayat yang ke-13, dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu banyak nama, ya saudaraku, punya banyak nama. Yang setia, yang benar, saudaraku, ada nama yang diketahui dirinya sendiri, saudaraku. Kemudian dia disebut juga Firman Allah, saudaraku. Jadi nama Tuhan itu nggak usah diperdebatkan. Kalau nggak pakai nama saudaraku, orang yang masih berdebat mengenai nama Tuhan itu, saudaraku, itu situasi rohaninya masih berada di pintu gerbang, saudaraku. Saudara jangan berdebat nama Tuhan. Tuhan itu ngerti, saudaraku. Kalau memang yang dimaksud itu Tuhan Yesus, saudaraku, dia dipanggil Firman Allah juga mau, saudaraku. Dia dipanggil yang setia dan yang benar, Tuhan juga nggak nolak, saudaraku. Dipanggil Yesus juga nggak nolak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-14, perhatikan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Amin. Saudaraku, semua pasukan yang di surga ini siapa? Ini orang-orang yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu dikatakan harpazo. Yang saya katakan itu menjadi pasukan yang direkrut Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi orang yang harpazo itu ada tujuannya, saudaraku. Ini menjadi pasukan Tuhan, pasukan yang di surga yang mengikuti Dia. Nah, ini yang Yudas katakan Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yang wasiat Musa katakan juga Tuhan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudusnya itu ini. Dan semua pasukan di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini orang yang harpazo, saudara, jadi pasukan Tuhan, menjadi badannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-15, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, kalau saya menyebut Allah itu kemarin ada yang menegur, itu bahasa Indonesia yang sudah diindonesiakan dari bahasa aslinya, tidak apa-apa, Tuhan ngerti, saudaraku. Jadi nama-nama seperti itu, saudara, jangan terlalu memperdebatkan lah, itu masalah pintu gerbang. Kalau saudara masih ubruk masalah di situ, saudara itu berada di pintu gerbang. Rohani saudara nggak maju-maju, saudara senangnya pasti bertengkar, berdebat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Nah, ini kan nama lagi toh, saudaraku. Jadi kalau mengenai nama itu jangan udur, jangan ubruk, saudaraku. Saya dilarang pakai nyebut nama Allah. Lu ndak apa-apa, ini bahasa Indonesia, saudaraku. Kita berada di Indonesia, saudaraku. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ada yang ngomong sama saya, Pak Pendeta, mbok bilang Elohim, jangan Allah, saudaraku. Ndak apa-apa, Allah ini sesuatu yang saudaraku, orang Indonesia kenal untuk menyebut yang Maha Kuasa, saudaraku. Bahasa Indonesia ini, kita tinggal di Indonesia. Kalau saudara tinggal di mungkin di Israel sana, ya terserah saudara pakai apa. Orang Arab juga nyebutnya seperti itu, saudaraku. Orang lain mungkin orang di sana di Cina, di Gurun Gobi, saudaraku. Orang di sana di Amerika Selatan sana, di Brasil dan lain sebagainya, mereka menyebut dengan bahasanya, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Nah, jadi nama Tuhan itu banyak di sini dikatakan supaya orang itu jangan bertengkar masalah nama Tuhan. Dan pada jubahnya dan bahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Saudaraku, jadi mereka yang menabur di dalam kedagingan, dalam hawa nafsu dan daging, mereka akan dipanen, saudaraku. Dan semua diundang di dalam panen daging ini, saudaraku, di akhir zaman. Jadi daging semua raja itu, saudaraku, akan disikat sama Tuhan. Daging semua panglima juga, daging semua pahlawan juga, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, dan daging semua orang. Ini janji Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu nanti akan menghabisi, saudaraku, segala sesuatu yang bersifat hawa nafsu kedagingan yang merusak bumi. Raja-raja yang merusak bumi, raja-raja yang menghancurkan bumi itu akan, saudaraku, dagingnya akan dihabisi oleh Tuhan semuanya. Saudaraku, sudah perhatikan baik-baik. Jadi kedatangan Tuhan justru untuk menghakimi, untuk, saudaraku, memberikan hukuman kepada para perusak bumi, yaitu orang-orang yang menuruti keinginan hawa nafsu daging, baik itu raja, baik itu panglima, baik itu pahlawan, baik itu saudaraku, orang besar atau kecil, semua dagingnya akan saudaraku dibinasakan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, Wahyu 19:19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan kepada saudara yang masuk ke dalam neraka Gehenna itu adalah pertama yang nyemplung itu antikris dan nabi palsu. Saat ini belum ada yang ke neraka itu, yang dicemplungkan neraka itu belum ada. Jadi saudara harus ngerti ini ya, supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran yang tidak jelas. Kitab Wahyu itu, saudaraku, runtut luar biasa, saudaraku, susah lebih dari matematika, tetapi bagi orang yang diurapinya ini terbuka. Saudaraku, kalau ada orang yang ngomong Tuhan Yesus datang itu nanti akan membuat bumi langit lenyap, oh tidak, saudaraku. Tuhan Yesus datang itu untuk menghakimi perusak bumi dan akan merestorasi bumi untuk menjadi satu kerajaan imam-imam yang nanti akan berjalan selama 1000 tahun. Saudaraku, nanti saya baca, kita buktikan, saudaraku. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, saudaraku. Dan semua orang dibunuh dengan pedang. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu semua orang itu mati. Jadi nggak ada manusia yang tersisa ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi yang dihancurkan, yang dihukum itu manusia. Saudaraku, manusia yang akan dihabisi oleh Tuhan ketika kedatangannya yang kedua nanti itu, yaitu manusia yang hidup dalam darah daging, dalam keinginan hawa nafsu, itu akan dihabisi semua oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang kudus diselamatkan lewat cara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, lewat cara pengangkatan
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, harpazo. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua orang itu nggak ada yang tersisa. Yang dihabisi oleh Tuhan itu adalah manusia ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu. Saudaraku, bahkan di sini dikatakan, dan semua orang loh saudaraku, semua orang yang di bumi ini dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Burung malah masih ada, saudaraku. Ya, ini misteri Tuhan yang nanti suatu saat kelak kita akan ketahui bersama. Saudara, kemudian kita akan membaca Wahyu pasal 20. Saya akan buktikan bahwa Tuhan itu datang bukan untuk merusak, menghancurkan, melenyapkan bumi itu. Tidak, saudaraku, tidak. Tapi justru Tuhan akan merestorasi bumi, menjadikannya luar biasa untuk kerajaan imam-imam selama 1000 tahun di bumi. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat 1-6 dulu, tentang kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Saudaraku, nanti saya tunjukkan ayatnya. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis dan Satan ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu ditangkap oleh malaikatnya. Dikatakan seperti itu, saudaraku, dimasukkan ke dalam jurang maut, saudaraku, selama 1000 tahun lamanya. Kenapa iblis dimasukkan dalam jurang maut? Itu supaya kerajaan 1000 tahun itu betul-betul damai. Di sana ada imamat rajani. Sebagai Tuhan, sebagai pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga. Jadi iblis tadi, saudaraku, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Iblis dilemparkan ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi iblis dikurung, dimasukkan di dalam jurang maut dan disegel selama 1000 tahun, saudaraku, karena Tuhan akan merestorasi bumi, menjadikan bumi itu kerajaan imam-imam yang luar biasa. Ya tidak sulit bagi Tuhan, wong sudah dalam tubuh kebangkitan semua. Tuhan dalam tubuh kebangkitan, umatnya dalam tubuh kebangkitan. Meskipun bumi itu sudah hancur, ibaratnya porak-poranda akibat perang nuklir, saudaraku. Nuklir mungkin 100 berjatuhan sampai menghancurkan bumi, semua orang mati, saudaraku. Tapi kalau yang merestorasi itu Tuhan di dalam tubuh kebangkitan dan orang-orang kudus dalam tubuh kebangkitan, ya mudah saja, saudaraku. Mudah sekali. Tinggal bilang saja, wahai padang yang tandus, jadilah sejuk, jadilah hijau, jadilah indah. Jadi sudah, tubuh kebangkitan itu seperti itu, saudaraku, luar biasa. Yuk kita akan baca selanjutnya, saudaraku. Ayat yang keempat dari Wahyu pasal 20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Nah, ini orang-orang yang mati di masa Antikris juga dibangkitkan, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Ayat selanjutnya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Jadi mereka yang menolak tanda 666 kemudian dibunuh, mereka pewaris kerajaan 1000 tahun damai, pewaris kerajaan yang penuh dengan imamat rajani. Dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin, saudaraku. Jadi ada masa 1000 tahun di mana
orang-orang yang mati dalam kebenaran itu memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saya ditanya sama orang, Pak Pendeta, itu yang diperintah kemudian siapa? Kan semuanya menjadi raja, saudaraku. Saya bertanya, Adam dan Hawa itu memerintah bumi, yang diperintah siapa? Nah, pemerintahan yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 ini pun seperti itu. Tuhan memerintah bumi. Saudaraku, seperti ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa memerintah bumi. Seperti itu, saudaraku, yang diperintah di kerajaan 1000 tahun damai itu bukan manusia memerintah manusia, di sana ada budak dan lain sebagainya, tidak, saudaraku. Tetapi memerintah bumi, seperti saya katakan tadi, padang tandus berubahlah jadi indah, berubahlah jadi taman yang indah. Jadi itu memerintah bumi, saudaraku. Karena kita memerintah bersama-sama dengan Kristus, mulut kita pun sudah sama dengan mulutnya Kristus, saudaraku. Apa yang kita ucapkan tuh yang diucapkan Kristus juga. Maka jadi, saudaraku, tanah yang porak-poranda, benua Amerika berubah menjadi indah. Jadi, saudaraku, itu kerajaan 1000 tahun damai yang direstorasi oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Perhatikan ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal 20. Ini orang-orang yang sesat, jiwa-jiwa yang mati, yang sesat ini di kerajaan 1000 tahun damai, atau ketika Tuhan Yesus datang, itu mereka tidak bangkit, saudaraku. Jadi ini khusus kebangkitan untuk orang-orang benar dulu. Jadi kebangkitan itu ada dua. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu orang-orang benar itu akan dibangkitkan. Kemudian nanti sesudah kerajaan 1000 tahun damai, untuk menghadap pengadilan tahta putih, itu saudaraku ada pengadilan yang namanya pengadilan tahta putih, saudaraku. Nanti kita akan bahas sekilas juga. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Amin, saudaraku. Jadi selama di kerajaan 1000 tahun damai ini, orang-orang mati lain, jiwa-jiwa yang sesat itu tidak bangkit. Saudara, mereka di mana? Mereka masih di satu tempat. Mereka masih di Hades. Saudaraku, untuk menunggu 1000 tahun lagi. Saudaraku, menunggu bareng dengan nanti dilepasnya si iblis dari jurang maut tadi. Mereka nanti bangkitnya bareng. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi nanti akan ada 1000 tahun di bumi, kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan imam-imam yang lamanya 1000 tahun di bumi. Bumi penuh damai, penuh sukacita, orangnya sudah nggak mati lagi, saudara, karena sudah tubuh kebangkitan. Tapi ini sudah dijanjikan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan yang akan segera kita sambut ini, saudaraku, ini bukan untuk menghancurkan bumi sampai lenyap, nggak ada, itu tidak, saudaraku. Tuhan justru akan menghukum perusak bumi. Wahyu pasal 19 tadi, saudaraku, akan merestorasi bumi menjadi kerajaan imam-imam selama 1000 tahun lamanya. Ini janji Tuhan. Karena bingungnya kadang orang dengan perang dunia ke-1, ke-2, ketiga, perang Gog Magog, Wahyu pasal 20 ini sering di-skip, saudaraku, langsung langit baru dan bumi baru. Padahal tidak, masih ada kerajaan 1000 tahun damai, dan ini janji Tuhan pasti digenapi, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Di sini ada rahasia kebangkitan jiwa-jiwa yang sesat dan dilepasnya iblis dari jurang maut itu bareng, saudaraku. Kita akan baca, bahasanya bukan kebangkitan. Kalau orang kudus itu kebangkitan, tapi kalau untuk jiwa-jiwa yang sesat itu
bahasanya itu bukan kebangkitan. Ya, kita akan lihat saja. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, setelah 1000 tahun damai itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Nah, perhatikan. Jadi ini masih di bumi ya saudaraku, di bumi. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jadi di akhir kerajaan 1000 tahun damai tadi, iblis itu akan dilepas, menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Inilah kebangkitan jiwa-jiwa yang sesat. Digambarkan dalam ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Nah, bangkitnya jiwa-jiwa yang sesat ini bukan digambarkan kebangkitkan. Ini bahasanya sedikit kasar. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, saudaraku. Karena ini bukan orang-orang kudus, jadi bahasanya kurang kalau orang kudus dikatakan kebangkitan, saudaraku. Tapi untuk jiwa-jiwa yang sesat itu dikatakan cuma maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun tadi di bumi ya saudaraku, bukan bumi baru, langit baru belum ada, saudaraku. Bumi yang sudah direstorasi oleh Tuhan tadi menjadi indah luar biasa, menjadi kerajaan imam-imam tadi, saudaraku. Di sini maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Nah, saudaraku, menggambarkannya juga kasar. Mereka naik ke seluruh dataran di bumi, kayak laron aja, saudaraku, naik dari dalam tanah, saudaraku. Jadi ini bahasanya bahasa sandi, tapi kalau saudara pahami ini luar biasa. Wahyu pasal 20 ayat 9 ini kebangkitan jiwa-jiwa yang tersesat. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi ini perang tubuh kebangkitan ya. Kalau perang nuklir itu sedasat-dasat apapun, perang nuklir itu nggak akan membuat bumi ini hancur jadi 3, tidak, saudaraku. Paling ya penduduknya mati, tapi bumi masih tetap ini. Mau meluncurkan 10 nuklir yang terbaru pun dari Rusia itu, saudaraku, bumi ini tetap nggak akan hancur, saudaraku. Cuma manusianya mungkin yang mati banyak, saudaraku. Jadi seperti itu, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika perang Gog dan Magog ini terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa bumi ini nanti akan lenyap bersama dengan segala unsur-unsurnya, lenyap di dalam api. Seperti ditulis di dalam ayat Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9 ini. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Ini tubuh kebangkitan, saudaraku. Kalau perangnya nuklir, saudaraku, itu orang bisa sembunyi, saudaraku. Tapi kalau perangnya tubuh kebangkitan itu dahsyat, saudaraku. Langit bumi bisa lenyap. Disinilah ketika langit bumi itu nanti lenyap, saudaraku. Ayat yang ke-10, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, jadi yang pertama tadi antikris, nabi palsu. Nah, oknum ketiga yang dilemparkan ke neraka itu iblis, si naga tua, saudaraku. Ini nomor 3 yang dilemparkan ke neraka. Jadi sekarang belum ada ya yang di neraka. Orang-orang masih pada di Hades, saudaraku. Hades itu neraka kecil, atau disebut juga alam maut. Kalau ada hamba Tuhan yang pernah dibawa ke sana, itu namanya alam maut, saudaraku. Mereka ditunjukkan alam maut, tapi bukan neraka. Neraka belum buka, saudaraku. Nanti orang yang masuk pertama itu adalah
antikris, nabi palsu, kemudian yang ketiga itu iblis, si naga tua. Saudara, kemudian saya akan bahas yang membuat lenyap langit dan bumi. Ini adalah perang Gog dan Magog. Perangnya tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan antara orang-orang kudus bersama Yesus yang berada di kerajaan 1000 tahun damai di bumi tadi, saudaraku, dengan tubuh kebangkitan jiwa-jiwa yang tersesat, yang mereka naik ke seluruh dataran di bumi. Saudaraku, ini ayatnya, saudaraku, ada. Iblis menyesatkan mereka dari keempat penjuru bumi. Kemudian jiwa-jiwa yang sesat itu mereka naik ke seluruh dataran di bumi, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang membuat lenyap langit dan bumi adalah perang Gog Magog. Ini perang tubuh kebangkitan. Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Jadi dasarnya perang tubuh kebangkitan, saudara bisa memahami. Kalau perang tubuh jasmani ini ya, kalau nggak pakai senjata paling bergulat tinju, saudaraku, tidak akan berdampak apa-apa. Tapi kalau perang tubuh rohani itu dahsyat loh, saudaraku. Bilang keluar api, keluar, saudaraku. Nah, saudaraku, seperti itu yang mengakibatkan nanti langit bumi ini lenyap. Saudaraku, ayo kita akan baca 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi bumi, langit, dan semuanya itu akan hilang lenyap. Setelah perang Gog dan Magog ini, setelah perang tubuh kebangkitan ini, bandingkan ini dengan Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11. Yuk kita baca, saudaraku. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, ini saudaraku, baru langit bumi itu lenyap setelah berakhir masa 1000 tahun damai itu. Setelah perang Gog Magog itu terjadi, bumi luluh lantak, dikatakan bumi hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya itu hilang lenyap, langit bumi lenyap. Itu setelah perang Gog Magog, setelah perang saudaraku, antara tubuh kebangkitan orang-orang kudus dan jiwa-jiwa yang bangkit dari orang-orang sesat. Ini tempur dahsyat, saudara. Kemudian turun api dari langit menghanguskan semuanya. Jadi penghukuman api itu letaknya di sini, di akhir kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang segera kita akan sambut, Tuhan tidak akan menghancurkan bumi menjadi hilang dan lenyap. Perhatikan ya baik-baik ini, supaya saudara itu ngerti rencana Tuhan. Nah, ini dibandingkan tadi dengan Wahyu 20 ayat 11. Ketika langit dan bumi lenyap, itu adalah setelah perang Gog Magog, saudaraku. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi nanti memang ada banyak kitab. Nah, orang-orang itu akan dihakimi menurut kitab-kitab itu, saudaraku. Dan ini bukan kitab kehidupan anak domba. Jadi kita sudah tidak berurusan lagi dengan pengadilan tahta putih. Kita sudah langsung masuk ke langit baru dan bumi baru nanti di Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, ini yang menuruti kitab-kitab lain tadi akan dihakimi menurut perbuatannya. Tetapi kita
yang ada di kitab kehidupan anak domba, itu dihapuskan dosanya. Penak toh saudaraku? Rumangsane penak saudaraku. Berjuang mengikut Kristus itu berat saudaraku. Kita harus menanggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu saudaraku. Kita harus mematikan keinginan-keinginan daging. Itu penak ya. Ya memang kalau sepintas dikatakan penak, tapi ketika kita mengikut Kristus beneran itu prosesnya luar biasa. Makanya saudaraku, orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu dosanya sudah diampuni dan tidak dihakimi. Saudaraku, mereka akan diberikan kedudukan ketika Kristus datang di dalam bema Kristus. Tetapi orang-orang lain yang memegang kitab-kitab lain, di sini dikatakan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, kita akan baca ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kalau namanya dihakimi itu pasti akan diberi hukuman. Entah hukuman itu saudaraku ringan atau berat. Saudaraku 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Saudaraku, jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang segera akan datang itu datang bukan untuk menghancurkan bumi, melainkan justru untuk menghukum orang-orang yang dengan hawa nafsu kedagingannya mereka menghancurkan bumi. Tuhan Yesus Kristus datang justru akan merestorasi bumi menjadi satu kerajaan imam-imam selama 1000 tahun lamanya. Dan ayatnya tadi sudah jelas, di bumi, di bumi, di bumi. Saudaraku, kalau tidak salah tadi ada 3 ya saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ke 10 tadi, saudaraku, di bumi, di bumi. Dan saudaraku, ini secara implisit juga sudah dijelaskan sebetulnya. Untuk bisa menghitung masa 1000 tahun itu syaratnya saudaraku harus ada matahari, ada bulan dan bintang. Itu baru bisa dihitung hari Senin, Selasa, Rabu, bulan Januari, Februari, Maret. Saudaraku, tahun sekian tuh syaratnya harus ada bumi, bulan dan matahari. Nah, jadi sudah bisa disimpulkan ini bahwa kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi. Nah, baru nanti di Wahyu pasal 21 nanti langit dan bumi ini sudah tidak ditemukan lagi karena sudah diubah oleh Tuhan dengan menjadi langit baru dan bumi baru yang bentuknya nanti kotak. Saudaraku, nah, kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, Pemimpin Agung Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.